Bullying terhadap anak dan aspek hukumnya. Aspek hukum bullying yaitu menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bullying lebih banyak ditemui dalam lingkungan sekolah dan dilakukan oleh para remaja atau anak di bawah umur. Istilah bullying ini sangatlah baru dalam kosakata bahasa Indonesia. Secara sederhana, definisi bullying yaitu sebagai penggunaan otoritas atau kekuatan untuk melukai suatu insan atau kaum sehingga target bullying merasa teraniaya, mengalami tekanan jiwa, dan tidak berkuasa dalam situasi kehidupannya. Praktek tindakan ini merupakan salah satu contoh dari kenakalan anak yang bersifat berlebihan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa aspek yang menggerakkan dan memotivasi atau impuls pribadi anak sehingga mereka melancarkan suatu perbuatan nakal yang berlebihan atau bisa dikatakan bullying, yang dimana nantinya akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya. Menurut psikolog Jean Cindy Linardi, berikut ini adalah beberapa yang menyebabkan anak menjadi pelaku bullying, yaitu 1. Keluarga. Keluarga mengambil peranan penting dalam pola asuh anak. Orang tua yang menunjukkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal bisa menjadi pemicu seorang anak menjadi pelaku bullying karena meniru dari apa yang dilihatnya. Kekerasan fisik yang dimaksud di sini bisa berbentuk memukul, menampar, meninju, dan lainnya, sedangkan kekerasan verbal bisa berupa komunikasi yang kasar dan penuh makian. Tidak adanya perhatian dari orang tua untuk anak, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab bullying. 2. Sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat bertumbuhnya perilaku bullying. Sayangnya, pihak sekolah kerap mengabaikan tindakan bullying, kurang ketegasan dan minim sekali pemberian konsekuensi dari pihak sekolah terhadap tindakan ini. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan efek jera dan berani untuk mengulangi tindakan tersebut. Perilaku bullying ini bisa terjadi pada kegiatan masa orientasi mahasiswa, camping, dan lain-lain. 3. Kelompok teman sebaya. Membuktikan diri sebagai orang yang kuat agar tidak dianggap remeh dan payah oleh teman-temannya juga bisa mendorong seseorang menindas yang lainnya. Hal ini biasa dilakukan agar dapat diterima dalam suatu kelompok pertemanan. 4. Tontonan atau tayangan televisi. Fungsi dari panduan usia tontonan di televisi yaitu untuk mencegah anak menonton dan meniru adegan-adegan yang belum seharusnya ditonton. Anak cenderung menerima dan meniru segala sesuatu yang ia lihat tanpa mempertimbangkan efek samping yang terjadi, baik itu tindakan maupun kalimat atau kata-kata yang diucapkan dalam dialog film. Adapun bentuk-bentuk dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu bullying fisik. Bullying fisik meliputi tindakan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push up. 2. Bullying verbal. Terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebar gosip, dan menyebar fitnah. 3. Bullying mental atau psikologis. Merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental dan psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS. Dampak bullying terhadap korban. Ada 2 dampak bullying, yaitu dampak bullying jangka pendek dan dampak bullying jangka panjang pada korbannya. 1. Dampak bullying jangka pendek pada korbannya yaitu 1. Shock. 2. Cedera fisik, atau jika terkena bullying fisik, takut dan merasa tidak aman untuk datang ke tempat terjadinya bullying atau menghindari tempat tersebut. 3. Cemas saat harus berpapasan atau berinteraksi dengan pelaku. 2. Dampak bullying jangka panjang yang bisa terjadi pada korban yaitu konsep diri menjadi negatif, rendahnya rasa percaya diri, penurunan nilai akademis, berkurangnya motivasi belajar dan bersekolah, kecemasan, takut dengan suasana baru, menutup diri dari pergaulan, depresi, bunuh diri,
menjadi pelaku bullying. Aspek hukum bullying menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah sebagai berikut, yaitu 1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan atau masyarakat. Menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 1, setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4, ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan atau bullying untuk menuntut ganti rugi material atau imaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam pasal 71D ayat 1 junto pasal 159 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut, yaitu pasal 71D ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, dan huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 59 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada I. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, atau secara umum bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 1. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Negara dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. 2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.
Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masyarakat dapat berperan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi,